Bab 721 Apa sahabatnya bisa diandalkan? Itu dia masalahnya. Vernon kembali dengan cara yang sama dan meninggalkan tempat itu menghindari semua kamera pengintai. Dia tidak pergi ke tempat lain dan langsung pulang ke rumah. Kalau tidak ada hal tak terduga yang terjadi. Waktunya di dunia ini hanya beberapa hari terakhir. Setelah kemitraan antara orang tuanya dan grup Rajala resmi tercapai, semua ganjalan hatinya di dunia ini akan terselesaikan dan tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan. Tentu saja, Vernon akan tetap meninggalkan beberapa opsi cadangan untuk orang tuanya di sini, untuk berjaga-jaga. Bu, aku mau makan daging babi rebus dan ikan kukus hari ini, bolehkah? Begitu dia memasuki pintu, Vernon meneriakkan permintaannya yang berlebihan kepada dua tetua yang sedang berdiskusi di ruang tamu. Baiklah nak, apapun yang kamu mau makan, ibu akan membuatkannya untukmu. Kalau begitu kamu dan ayahmu tunggu di sini, aku akan turun untuk membeli bahan makanan. Penampilan serius ibu yang asli langsung dipatahkan oleh Vernon. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, dia mengambil keranjang sayur dan keluar. Hei, ayah, bagaimana kabarmu hari ini? Apa buku rahasia mimpi abadi berguna? Vernon menggoda ayahnya. Plak, ayah memutar matanya dan memukul punggung Vernon dengan keras. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kalau kamu punya waktu, cepat carikan kami menantu perempuan. Bibi Rindi di sebelah punya seorang putra yang 2 tahun lebih muda darimu. Dia punya menantu perempuan. Kudengar dia sudah hamil 4 bulan. Ayah terlihat cemburu. Dia tidak memaksakannya sebelumnya karena kondisi keluarganya seperti itu. Sekarang berbeda. Dengan bantuan dewa, keluarga Klaus mau tidak mau pasti akan berkembang. Hei, kenapa kalian berdua cemas? Mungkin dalam beberapa hari aku akan membawakanmu menantu yang lebih cantik dari bintang-bintang film itu. Kata Vernon serius. Cih, baiklah, kalau begitu aku akan menunggu, kata Marvin asal-asalan, tidak percaya sama sekali dengan perkataan putranya. Mencari seorang istri sangatlah sulit. Sebelumnya, keluarganya tidak punya uang dan sulit mencari istri. Ketika keluarga memiliki lebih banyak uang, itu mungkin tidak mudah. Vernon mengucapkan beberapa patah kata dan memikirkan hal kecil. Dia segera kembali ke kamarnya dan mengeluarkan sebuah kotak kardus kecil. Ayah ambil ini, jangan sampai ibu tahu, mungkin kamu masih bisa menggunakannya, kata Vernon sambil tersenyum. Apa ini? Marvin sedikit bingung. Apakah ini ramuan lain? Namun sorot mata putranya tidak terlihat seperti itu. Dengan rasa penasaran Marvin membuka kotak kardus yang diberikan putranya. Dia melihat semua kotak kertas berisi uang. 100, 50, 10 dan 20. Gabungkan semuanya, seharusnya ada puluhan ribu keping. Nak, ini celenganmu. Kenapa kamu memberikan ini pada ayah? Ayahnya semakin bingung. Ayah, sejauh yang aku tahu, ayah sepertinya tidak punya uang sendiri. Vernon berkedip, mengabaikan ayahnya yang tertegun dan terus berbicara. Saat kemitraan obat ini selesai, keluarga kita tidak akan kekurangan uang. Tapi dengan temperamen ibu, aku khawatir kamu masih dikendalikan oleh perekonomian. Karena itu, uang kecil ini bisa dianggap sebagai bakti seorang anak kepadamu. Kalau kamu mau membeli sesuatu secara diam-diam, beli saja. Ketika Vernon mengucapkan kata-kata ini, dia merendahkan suaranya sedikit. Wajah Marvin sudah penuh rasa malu. Soal status saudara kandung memang menjadi masalah di keluarga Klaus. Dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Istri, rasanya sakit. Bagaimanapun, setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa. Dia harus mengatakan bahwa uang pribadi yang diberikan putranya kepadanya benar-benar merupakan pendapatan yang cukup besar. Dia bisa diam-diam membeli beberapa bungkus rokok, menyembunyikan 2 botol minuman dan bahkan menukarnya dengan pancing yang lebih baik. Cek, memikirkannya saja sudah menyenangkan. Merokok, minum dan memancing semuanya dikontrol dengan sangat ketat. Kalau aku benar-benar punya uang pribadi sebanyak itu, dia pasti bisa 2 kali lebih bahagia atau bahkan lebih. Nak, kamu boleh juga. Baiklah. Kalau begitu aku akan menyimpan uangnya. Marvin dengan gembira mengambil kotak kertas itu ke dalam pelukannya.
Ngomong-ngomong, di masa depan. Tidak, maksudku, kalau aku kehabisan uang, ibu pasti tidak akan pelit padaku, kata Vernon. Marvin, nak, dia sangat pintar. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Marvin tidak berkata apa-apa lagi dan segera menyembunyikan kotak kardus itu di tempat tersembunyi. Kalau tidak segera disembunyikan, ibunya akan keluar dari dapur. Tentu saja, setelah Marvin melakukan ini secara diam-diam, ibunya keluar. Hal ini membuat ayahnya merasa sangat malu hingga punggungnya tegak. Melihatnya tampak begitu bersalah, Ibu Vernon mengerutkan kening. Kalian berdua merencanakan apa? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang tidak beres? Ibu memandang ke antara Vernon dan Marvin dengan tatapan tajam. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak normal di antara kita berdua. Kamu terlalu memikirkannya. Ayah sedikit tergagap ketika dia berbicara. Hal ini membuat Vernon yang berada di samping mau tidak mau menamparkan keningnya. Para bapak dunia ini masih agak bodoh. Setelah kekuatan spiritual dihidupkan kembali, sang ayah masih sedikit lebih kuat dari ayah saat ini. Setidaknya matanya tidak akan gemetar saat gagap, kan? Wow, Bu, daging babi rebus ini harum sekali. Apa keterampilan memasakmu meningkat akhir-akhir ini? Vernon buru-buru menyela pikiran ibunya. Ini untuk menyelamatkan hidup ayahnya. Keluarga itu mulai menikmati makan malam yang menyenangkan dan ayah Vernon diam-diam mengacungkan jempol kepada Vernon saat makan. 3 hari berturut-turut, Vernon mengajak kedua orang tuanya itu makan, minum dan berjalan-jalan. Akhirnya pada hari keempat, pembahasan rencana kerjasama kedua orang tuanya sudah selesai dan beberapa rencana sudah difinalisasi. Selanjutnya, tergantung bagaimana itu dimainkan. Vernon juga memanfaatkan kesempatan itu untuk terlibat, mengatakan bahwa dia menemani orang tuanya, menjalankan tugas sebagai pengawal di belakang mereka. Ibu dan ayahnya memikirkannya dan tidak keberatan. Lagi pula, anaknya sudah dewasa. Kalau kerjasama ini benar-benar diterima, anaknya akan menjadi penggagasnya dan banyak hal yang memerlukan intervensinya. Mereka bertiga naik taksi dan tiba di bawah di markas grup Rajala. Orang yang disebut sebagai sahabat sang ibu tidak keluar untuk menyambutnya secara langsung. Sebaliknya, seorang karyawan dikirim keluar dan mereka bertiga dibawa ke ruang konferensi kecil. Wakil Ardon sedang sibuk saat ini, harap tunggu di sini sebentar. Setelah karyawan tersebut mengatakan ini, dia membuka pintu dan meninggalkan ruang konferensi. Sikap yang sedikit asal-asalan ini membuat kedua orang tua itu merasa bersemangat. Kenapa berbeda dari yang dia bayangkan? Bu, bukankah kamu bilang bahwa Wakil Ardon punya hubungan yang baik denganmu? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang salah? Ayah sedikit mengernyit. Hei gelombang, mungkin dia sangat sibuk. Bagaimanapun, perusahaan farmasi Rajala adalah salah satu perusahaan terbesar di sini. Sebagai perwakilan medis, dia pasti sibuk. Ibunya membuat-buat alasan. Vernon, yang berdiri di belakang orang tuanya, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cek, bisa dibilang, aneh kalau sahabatnya bisa diandalkan. Bab 722 negosiasi terakhir. Resep yang diberikan, Vernon itu asli. Kami sudah mencobanya sendiri. Apa yang ditakutkan? Kalau grup Rajala tidak mau bekerja sama, kita akan cari yang lain, Marvin menyemangati dirinya sendiri. Tidak sesederhana itu. Sekalipun obat-obatan kita sangat efektif, kita tidak bisa menghasilkan uang tanpa saluran dan koneksi. Bahkan meski kita bekerja sama dengan beberapa kelompok kecil, mungkin akan ada masalah yang tidak perlu, kata ibunya. Benar, kita cuma bisa menunggu, kata ayah sambil menahan keinginannya. Ketiganya dibiarkan mengering di ruang konferensi kecil ini selama setengah jam. Tepat ketika Marvin ingin keluar dan bertanya apa yang terjadi dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Sesosok datang. Eira, maafkan aku baru saja mengadakan rapat dengan orang-orang di bawah dan ini baru saja selesai. Sosok itu berbicara dengan aksen resmi dan berkata sambil tersenyum. Vernon menoleh. Wakil Ardon kira-kira seusia dengan ibunya, dia mengenakan setelan kerah putih profesional dan terawat dengan baik. Kalau itu adalah ibunya dari beberapa hari yang lalu,
dia pasti kalah dalam hal temperamen dan kondisi. Tapi setelah perubahan dari pil penempa tubuh, jangankan wakil Ardon, meski dia menemukan ahli perawatan berusia 20-an, dia mungkin tidak bisa menandingi ibunya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tidak mudah bagi orang sibuk sepertimu untuk meluangkan waktu, jawab ibunya sambil tersenyum. Selama pihak lain datang, selama kerjasama obat mujarab bisa tercapai, apa bedanya kalau harus kita menunggu sebentar? Wow, Eira, kulitmu bagus sekali, kenapa kamu terlihat seperti gadis berumur 20 tahun? Produk perawatan kulit apa yang biasa kamu pakai? Setelah wakil Ardon mendekat, dia seakan menemukan dunia baru. Dia sangat terkejut hingga dia berseru. Kamu berlebihan. Kamu sudah menjaga dirimu dengan baik, Fanny. Eira tersenyum lebih bahagia, tidak lupa memandang putranya dengan bangga. Obat mujarab yang diberikan anaknya adalah obat ajaib yang bisa meremajakan mereka. Dan ini adalah jenis yang memberikan hasil secara langsung. Wakil Ardon menatap Eira dalam-dalam beberapa kali, dengan kecemburuan di matanya. Eira, kita ini apa, sih? Tolong beritahu aku cara apa yang kamu gunakan untuk mempertahankan kulit indah seperti itu, Wakil Ardon bertanya dengan enggan. Ketika ibunya melihat pihak lain memohon seperti ini, dia memanfaatkan situasi tersebut dan menunjukkan senjatanya. Sebenarnya, inilah alasan aku datang kepadamu. Aku diam-diam sudah mendirikan studio farmasi kecil beberapa tahun terakhir. Aku baru-baru ini berhasil menerobos kemacetan dan berhasil mengembangkan 3 obat perawatan kesehatan. Aku pribadi mencobanya selama beberapa bulan, tapi efeknya bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Baik kondisi fisik maupun mentalku menjadi lebih baik setiap harinya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Ibu menjelaskan dalam serangkaian kata. Kebenaran bercampur dengan kebohongan. Ini semua adalah kata-kata dan penjelasan yang sudah dia rencanakan dengan ayahnya beberapa hari terakhir ini. Dia tidak bisa bilang bahwa obat ini dari Dewa Mimpi. Fanny tertegun sejenak setelah diberitahu hal ini. Ini terlalu dilebih-lebihkan, bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada deskripsi langsung saat ini. Kalau orang lain yang mengatakan ini, dia pasti tidak akan mempercayainya sama sekali. Tapi dia masih sangat mengenal Eira. Apalagi lebih dari 2 tahun lalu, dia dan beberapa adik perempuannya pergi ke rumah sakit untuk menjenguk putra Eira yang sedang dalam kondisi vegetatif. Itu sebuah tragedi. Dia kira dia sudah berbaring di tempat tidur sepanjang hidupnya. Saat itu, dia memandang Eira, yang sangat kurus, dia tidak lagi terlihat seperti wanita kuat seperti dulu, seolah-olah dia sudah menua 20 atau 30 tahun. Berlebihan jika dikatakan bahwa rambutnya beruban dalam semalam, padahal separuh rambutnya sudah beruban. Namun Eira, yang terlihat sangat menyedihkan, kini menjadi lebih muda, lebih anggun dan beberapa kali lebih cantik dari dirinya. Ini adalah sesuatu yang Fanny tidak bisa terima. Dia pergi ke salon kecantikan sesekali dan menghabiskan setidaknya jutaan sebulan untuk perawatan kulit. Tapi hanya itu, dia tidak bisa dibandingkan dengan Eira. Sekarang ketika dia mendengarnya, dia dengar bahwa perubahan pada pihak lain sebenarnya dipulihkan oleh obat kesehatan yang baru dikembangkan. Naluri pertamanya adalah bahwa ini mungkin benar. Namun, setelah Fanny mengalihkan pandangannya ke atas beberapa sentimeter, dia melihat sepasang mata yang dingin dan beku. Ini langsung membuatnya menggigil. Namun dalam sekejap, perasaan menakutkan itu lenyap. Dia seperti melihat ilusi. Tapi mata Fanny masih tertuju pada pemuda di belakang Eira. Kamu putra Eira. Kamu sudah keluar dari rumah sakit. Bukankah kamu? Fanny awalnya ingin mengatakan, tidak dalam kondisi vegetatif dan tidak akan pernah bangun. Tapi melihat Eira dan suaminya yang ekspresinya sedikit berubah, dia segera menutup mulutnya. Ahem, Eira, kapan putramu sembuh? Kamu tidak memberitahuku tentang peristiwa yang begitu membahagiakan itu, Fanny dengan cepat mengubah sikapnya dan berkata. Baru beberapa hari yang lalu, kami tidak punya waktu untuk memberitahu orang lain. Secara kebetulan, kebangkitan Vernon juga terkait dengan salah satu dari 3 obat yang kami kembangkan, kata Eira semakin menghasutnya. Oh, katakan padaku dengan cepat,
apa yang terjadi? Fanny tiba-tiba menjadi tertarik. Eira secara singkat menjelaskan kemanjuran pil perbaikan. Ini membuat mata Fanny bersinar terang. Di matanya, dia semakin percaya pada obat yang dikembangkan oleh Eira. Sudah hampir waktunya untuk rapat. Eira mengeluarkan informasi ramuan yang telah disiapkan sebelumnya. Fanny, ini adalah 3 obat yang kami kembangkan. Coba lihat, Eira menyerahkannya. Fanny segera mengambilnya dan melihatnya dengan penuh rasa ingin tahu. Tampilan ini, perubahan ekspresinya sangat luar biasa. Eira dan Marvin saling berpandangan, menunggu reaksinya. Sekitar setengah jam berlalu sebelum Fanny membaca 2 lembar kertas itu berulang kali. Eira, Pak, kamu yakin semua yang disebutkan di sini benar? Mata Fanny penuh rasa tidak percaya. Eira dan Marvin tersenyum tipis. Reaksi pihak lain adalah persis dengan yang mereka harapkan. Ini lebih asli daripada emas asli dan sampel dari ketiga obat tersebut ada di sini. Kamu bisa membawanya untuk pengujian dan pemeriksaan. Eira mengeluarkan 3 botol giok lagi, yang masing-masing berisi 10 pil kecil. Fanny melihat pihak lain begitu percaya diri dan dia tidak lagi meragukan kemanjuran ketiga obat tersebut. 99% dari pernyataan ini pasti benar. Kalau efek dari ketiga obat ini seperti yang dijelaskan dalam pendahuluan, maka grup Rajala mereka akan menjadi lebih kuat, bahkan mereka bisa ke puncak negara. Dan statusnya pasti akan meroket. Bahkan, dia bisa saja jadi wakil manajer umum regional grup Rajala. Fanny, beritahu aku, kalau kami bekerja sama dengan grup Rajalamu. Sebelum Eira selesai mengungkapkan kesediaannya untuk bekerja sama, Fanny mengulurkan 3 jari. Eira dan Marvin meremas tangan mereka. Ini, apa mereka cuma akan memberi mereka 30% keuntungan? Sedikit kurang. Sasaran mereka hari ini adalah 50-50, paling rendah 46. Saat ini, Fanny juga berbicara. 30 miliar. Kalau kita sudah pastikan tidak ada masalah dengan ketiga obat ini, kita bisa membayar ketiga obat ini, masing-masing dengan 10 miliar. Bagaimana? Ini sudah cukup murah hati. Fanny berkata dengan percaya diri. Bab 723 negosiasi. Kamu pikir kamu siapa? Dalam pandangan Fanny, membeli obat seharga 10 miliar tidak bisa ditolak mengingat situasi keluarga Eira saat ini. Meski dia tidak menyelidiki latar belakang keluarganya, berdasarkan kontak sesekali dan lingkaran pertemanan antara keduanya dalam beberapa tahun terakhir, dia bisa menyimpulkan bahwa situasi keuangan keluarga Eira berada di ujung tanduk. Dalam keadaan seperti itu, dia diam-diam masih mengembangkan obat baru, yang di luar dugaannya. Tapi itu masuk juga kalau dipikirkan. Mungkin karena putranya yang sedang koma. Secara medis sudah didefinisikan bahwa pada dasarnya tidak ada kemungkinan untuknya sembuh. Karena itu, Eira mengembangkan obat-obatan baru dan mencoba pengobatan tradisional. Tanpa diduga, penelitian dan pengembangan ini juga keberuntungan besar bagi Eira, bagai kucing buta yang bertemu dengan seekor tikus mati. Tidak hanya membangunkan putranya, dia juga mendapat 3 obat baru. Cekak. Fanny sepertinya mendapat inspirasi dan dia langsung mengetahui sebab dan akibat dari kejadian tersebut. Ada rasa cemburu di hatinya. Keberuntungan seperti ini terlalu bagus. Namun, asal dia selesai menegosiasikan kerjasama ini, keberuntungan pasti akan menimpanya. Nilai ketiga obat ini tidak terbatas. Setelah Fanny menyelesaikan kutipannya, dia tenggelam dalam imajinasinya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa wajah Eira dan suaminya langsung berubah menjadi jelek setelah mendengar perkataannya tersebut. Dengan kata lain, selama dia memenangkan kerjasama ini, dia tidak peduli apa reaksi pihak lain. Eira dan Marvin mengepalkan tangan mereka dan wajahnya kesal. Terutama Eira. Dia menganggap Fanny sebagai saudara perempuan dan sahabat, tapi dia tidak menyangka akan menerima sikap seperti itu dari pihak lain. 30 miliar. Ini adalah penghinaan terhadap nilai ketiga obat tersebut. Dia juga pernah menjadi perwakilan medis dan tahu betul apa dampak obat ini. Sebelum datang, dia juga mengira kerjasama ini mungkin tidak akan berjalan mulus, namun dia tidak menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Sahabat,
Teman yang baik, Eira, apa yang harus kita bicarakan selanjutnya? Marvin bertanya dengan suara rendah di sampingnya dengan ekspresi buruk. Bicara, apa yang ingin dibicarakan? Ayo ke tempat berikutnya. Eira berbalik dan pergi dengan wajah cemberut, menarik suami dan anaknya di sampingnya. Dia tidak mau mengatakan hal yang tidak masuk akal. Setelah hari ini, dia tidak akan melakukan kontak apapun dengan Fanny. Ini waktunya untuk memotong hubungan dengannya dan memblokirnya. Eira mulai pergi. Fanny yang percaya diri langsung tercengang. Dia dengan cepat melangkah maju dan mencoba membujuknya. Eira, jangan pergi. Kalau harganya kurang cocok, mari kita bicarakan nanti. Ini, apa yang sedang terjadi? 30 miliar. Minggu ini, ketika Eira mendengar tentang sejumlah besar uang, dia menolak tanpa ragu-ragu. Setidaknya dibahas dulu, apa lagi yang mau dibicarakan? Kami datang kepadamu dengan tulus dan kamu menanggapi kami seperti ini. Eira menoleh untuk melihat Fanny dan berkata, "Oh, ini kebiasaan menghakimi. Maaf, Eira, jangan marah, ayo duduk dan bicara pelan-pelan." Fanny mendorong dan membujuk, dan akhirnya menarik Eira kembali ke kursi. Vernon dan Marvin berdiri di samping tanpa memberikan komentar apapun. Ini adalah perang antara dua wanita, mereka cuma bisa menyaksikan dari samping. Keduanya percaya bahwa dengan kemampuan sang ibu, mereka bisa menghadapi Fanny tanpa masalah. "Fanny, karena kita punya hubungan yang baik dan sudah bersama selama bertahun-tahun, aku orang pertama yang datang kepadamu untuk membicarakan kerjasama. Kalau grup Rajala tidak mau bernegosiasi, aku pasti bisa menemukan grup farmasi lain untuk diajak bicara." Eira menekan hatinya dan berkata dengan depresi, Oke, ini salahku, Eira. Bagaimana kamu mau bekerja sama?" Fanny menghibur Eira dan bertanya. Dia sekarang menyadari bahwa perilakunya tadi agak ceroboh. Minggu ini Eira tidak mencapai kesulitan yang dia bayangkan, jadi tentu saja dia tidak bisa menggunakan metode itu. Dia harus sabar, kalau tidak bisa dengan keras, lakukan dengan lembut. Bukankah cuma perlu menaikkan harga? Selama harganya terkendali dalam kisaran wajar, keuntungan yang didapat tidak akan berkurang. Kami tidak mempertimbangkan model pembelian untuk metode kerjasama untuk ketiga obat baru ini, Eira mengatakan model kerjasamanya. Ketika Fanny mendengar ini, dia tercengang. Dia akhirnya mengerti kenapa Eira berbalik dan pergi ketika dia mendengar 30 miliar. Ternyata perhitungannya ada di sini. Jalin kerjasama dengan berbagi saham dengan grup Rajala mereka. Ambisi pasangan ini pun tidak kecil. Bagi saham, aku tidak bisa membuat keputusan di sini. Aku perlu bicara dulu dengan atasan, kata Fanny jujur. Dengan kekuatan penuhnya, dia bisa menyetujui pembelian sebesar 3 hingga 50 miliar. Kalau membagikan saham, maka perlu ditandatangani oleh orang yang setingkat di atas wakil manajer umum. Eira mengangguk dan berkata dia tidak keberatan. Karena kamu tidak bisa mengambil keputusan, carilah seseorang yang bisa. Sebuah suara mengejek terdengar. Beberapa orang di aula konferensi kecil menoleh dengan heran. Orang yang berbicara adalah Vernon, yang berada beberapa meter di belakang Eira. "Vernon, kenapa kamu bicara?" Ayah berkata dengan munafik. Bahkan, dia juga merasa ucapan putranya barusan sangat memuaskan. Wakil Ardon berpura-pura buat apa? Rasanya tidak nyaman melihat orang yang bekerja pada orang lain bersikap merendahkan. "Ya, Vernon, serahkan saja pada ibu untuk bicara." "Berhenti bicara." Eira baru saja menepuk Vernon. Biasanya, kalau putranya bersikap kasar, dia pasti akan memintanya untuk meminta maaf kepada orang lain. Tapi sekarang karena orang lainlah yang tidak menghormati mereka, jadi dia tidak menyalahkan anaknya karena terlalu banyak bicara. Fanny menatap, merasa kesal. Didorong oleh pria kecil seperti ini dan tidak bisa menyerang membuat giginya gatal. "Eira, model berbagi tidak mustahil. Apa rencana yang kamu harapkan?" "Aku akan menelepon atasan untuk meminta instruksi." Fanny memaksakan senyum dan berkata sambil tersenyum. "Yah, kami sedang memikirkan pembagian 50-50. Kamu bisa membicarakannya dengan atasanmu."
Eira tidak repot-repot berbicara berputar-putar dan langsung menyatakan kutipannya. Berapa? Mata Fanny terbelalak dan bulu mata palsunya hampir rontok. Dia bertanya-tanya apa telinganya salah mendengar. Ketika Eira melihat ini, dia tahu bahwa kerja sama hari ini mungkin tidak akan berakhir bagus. Tapi dia masih menyebutkan harganya lagi. 50.50 untuk penjualan obat baru. Seperti yang diharapkan. Ketika Fanny mendengar rasio ini, dia hampir melompat seperti kucing yang ekornya diinjak. Mustahil. Apa kamu tahu apa artinya 50-50? Kelompok kami tidak pernah memberikan rasio setinggi itu kepada orang lain. Meski tim penelitian dan pengembangan farmasi paling kuat di negara ini, kami cuma bisa memberi 70-30. Untuk tim kecil sepertimu, 20% sudah sangat tinggi. Khusus obat baru jenis milikmu, belum diketahui efek sampingnya. Kalau kita bekerja sama, kita harus memikul tanggung jawab dalam hal ini. Jadi, jangan pernah berpikir tentang pembagian 50-50. Bukan cuma kamu, grup Rajala, tapi juga grup farmasi lain tidak dapat memberikan rasio yang berlebihan ini. Fanny berkata dengan tegas dan pada saat yang sama, melihat mulut Eira yang terbuka, nadanya sedikit kasar. Eira dan Marvin tampak serius dan menggelengkan kepala tanpa daya. Mereka sudah memikirkannya. Kalau Rajala tidak bisa, ganti saja ke yang lain. Namun, tepat ketika mereka ingin berbalik dan pergi, sesosok mendorong pintu hingga terbuka dan dengan cepat bergegas masuk dari luar. Fanny, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak berhak berbicara di sini. Bab 724 Hei, kamu pintar juga. Pria parubaya itu bergegas masuk dari ruang konferensi kecil dan berteriak dengan marah pada Fanny. Tanpa belas kasihan, sepertinya ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Hal ini membuat suasana di tempat itu tiba-tiba menjadi mencekam. Semua orang bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Fanny mendengar seseorang berbicara kepadanya dengan kasar. Tiba-tiba wajahnya memerah dan dia menjadi marah karena malu. Di perusahaan farmasi Rajala ini, dia adalah salah satu orang yang unggul. Sebagai perwakilan medis, statusnya sudah tinggi. Belakangan, dengan mengandalkan perawatan dirinya yang baik, dia berhubungan dengan pemegang saham senior grup tersebut. Statusnya terus meningkat. Di dalam perusahaan, jangankan karyawan dan manajer biasa, bahkan para eksekutif tingkat menengah pertama akan dengan sopan memanggilnya Kak Fanny ketika mereka melihatnya. Namun kini ada yang berani memarahinya seperti ini di depan banyak orang. Menurutnya siapa dia? Dia tidak punya hak untuk berbicara. Yang benar saja, di grup Rajala ini, kalau dia tidak punya hak untuk bicara, lalu berapa banyak orang yang bisa berbicara? Namun, tepat ketika Fanny ingin membalas perkataannya, dia melihat dengan jelas sosok yang bergegas masuk. Tiba-tiba, mata Fanny terbelalak dan dia terdiam di tempat. CEO, kenapa kamu ada di sini? Fanny sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, matanya terbelalak dan jantungnya berdebar kencang. Orang di depannya adalah orang yang paling kecil kemungkinannya muncul di sini. Theo Austen, ketua grup farmasi Rajala. Cuma satu orang yang memiliki 60% saham grup, dia benar-benar orang pertama yang mengendalikannya. Alasan perusahaan farmasi Rajala seperti sekarang ini sepenuhnya karena kerja keras dan kendali Theo dan ayahnya. Namun bagi pebisnis seperti itu, nasibnya seperti lelucon. Dia sudah menikah selama bertahun-tahun tanpa seorang anak dan istrinya menceraikannya. 1,5 tahun yang lalu, dia didiagnosis menderita kanker stadium menengah dan akhir. Setelah beberapa kali pengobatan tidak membuahkan hasil, dokter menyatakan dia tidak punya banyak waktu lagi. Orang-orang di perusahaan mengatakan bahwa masa hidup ketuanya kurang dari 1 bulan. Bagaimana orang seperti ini bisa muncul di perusahaan? Di sisi lain, Theo menatap tajam ke arah Fanny dan tidak memperhatikannya sama sekali. Sebaliknya, dia dengan cepat melihat ke samping. Ketika dia melihat seorang anak laki-laki juga berada di tempat kejadian, Theo kaget. Ini, sang dermawan juga ada di sini. Gawat, gawat. Perilaku wakil Ardon barusan akan membuat dermawannya marah. Brengsek, dia seharusnya datang lebih cepat.
Dia terlambat, beberapa menit terlambat. Theo sangat menyesal. Dalam 2 hari terakhir, dia sudah mengirim orang untuk mengawasi Wakil Ardon. Setiap kali Wakil Ardon pergi menemui seseorang, dia akan segera diberitahu. Tanpa diduga, setelah mendapat kabar hari ini, dia sudah bergegas ke sini dengan sekuat tenaga, namun dia tetap kelewatan dan Wakil Ardon membuat masalah. Melihat kemarahan yang masih melekat di wajah orang tua sang dermawan, mereka pasti sangat marah tadi. Semuanya, harap tenang. Aku adalah ketua perusahaan farmasi Rajala. Orang-orang kamilah yang baru saja menyinggung kalian. Aku di sini untuk meminta maaf. Kepada kalian, Theo tidak banyak bicara omong kosong dan langsung membungkuk pada Marvin dan istrinya. Dia tidak bangun untuk waktu yang lama. Rasanya seperti dia tidak akan berdiri tegak kecuali dia dimaafkan. Pemandangan ini, kecuali Vernon, semua orang di tempat itu diliputi keheranan dan ketidakpercayaan. Sebagai pihak yang berkepentingan, Marvin dan Eira sama bingungnya dengan orang itu. Siapa orang di depan mereka? Ketua grup Rajala, orang yang bertanggung jawab atas grup induk 100 miliar. Apa ini sungguhan? Bos top seperti itu meminta maaf kepada mereka sekarang. Dan sikapnya terlalu berlebihan. Marvin adalah orang pertama yang bereaksi. Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun, itu tidak akan terjadi. Marvin segera melangkah maju dan membantu Theo berdiri sambil berkata, "Oh, aku belum bisa mengelola grup tahun ini karena keadaan fisikku. Aku tidak menyangka kalau aku mengabaikan kalian berdua. Aku sangat malu." Theo terbantu, masih penuh rasa bersalah. Marvin tidak punya pilihan selain menghiburnya. Kedua pria dewasa itu saling mendorong dan mulai mengobrol. Dia punya perasaan bahwa mereka membenci satu sama lain tetapi sudah terlambat. Fanny, yang terkejut, benar-benar bingung dengan hal ini. Ini, apa yang terjadi? Siapa dia? Dari mana dia? Apa dia berhalusinasi? Apa orang di depannya benar-benar CEO yang dia ingat? Mereka terlihat sangat mirip, tapi kenapa ketua yang sekarang seperti hantu? Ada yang tidak beres. Itu benar-benar berbeda dari kesan sebelumnya di benaknya. Apa dia menjadi gila sebelum meninggal? Fanny sedikit bingung, namun hingga saat ini, dia masih tidak menganggap serius Eira dan istrinya. Dia cuma berpikir ada yang salah dengan CEO-nya. Kerja sama kan? Oke. Coba aku lihat kontraknya. Setelah Theo membawa topik kerjasama, dia mengambil kontrak dari Marvin. Setelah beberapa seruan sok dan berbagai pertanyaan, kedua belah pihak mencapai kesepakatan dengan sangat cepat. Theo langsung mengeluarkan pena dari sakunya dan hendak menandatangani. Melihat efisiensi yang efisien dan cepat, baik Marvin maupun istrinya merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa begitu mulus? Hanya saja, pihak lain seolah ingin segera menandatangani kontrak. CEO, tunggu sebentar. Fanny dengan cepat menghentikan Theo pada saat kritis ini. Hah, kamu mau apa lagi? Theo menatap wanita itu dengan tatapan jijik. Wanita inilah yang hampir merusak perbuatan baiknya. Untungnya, dia punya banyak akal dan mudah beradaptasi, serta mampu menyelamatkan situasi. Dia awalnya ingin menyelesaikan masalah dengan wanita ini, tapi dia tidak menyangka pihak lain akan keluar lagi saat ini. CEO, kamu tidak bisa menandatanganinya. Pembagian 50.50 yang mereka katakan itu masalah besar dan sama sekali tidak masuk akal. Fanny mengingatkan, dia mendengar dengan telinganya sendiri bahwa suami Eira baru saja menipunya dan menetapkan rasio pembagian sebesar 50-50. Cuma 3 resep, tapi resep yang begitu besar. Bukankah ini tindakan memanfaatkan kegilaan dan irasionalitas sang CEO? Begitu dia sadar, dia pasti akan menyesalinya. Jadi, dia mengambil tindakan untuk menghentikannya. Dalam hal ini, dia pasti akan mendapatkan prestasi kelas 1 setelah acara tersebut. Mungkin dia bahkan akan memeluk pangkuan sang CEO. Dan umur ketuanya cuma tinggal sekitar 1 bulan, cekak. Kalau CEO-nya meninggal pasti dapat keuntungan lebih sebagai asistennya. Semakin dia memikirkannya, semakin terang cahaya di mata Fanny. Jika tidak banyak orang di ruang konferensi kecil, dia hampir ingin melompat dan memuji dirinya sendiri karena jenius.
Ketika Theo mendengar perkataan wanita ini, kelopak matanya sedikit menyipit, dia tertawa 2 kali dan berbicara. Iya, memang tidak masuk akal. Kalau tidak diingatkan, aku akan lupakan. Perlu diubah, bisik Theo. Setelah mengatakan ini, Theo sudah mulai menulis lagi, menulis rasio saham dan tanda tangannya di kontrak. Bab 725 sekarang mereka tahu harus menyanjungnya. Terlambat, Fanny memperhatikan CEO menerima pengingatnya sebelum menandatangani kontrak. Dia merasa sangat bangga. Kelompok ini masih harus bergantung padanya untuk mengendalikannya. Dia tidak tahu angin macam apa yang dirasakan CEO hari ini. Hidupnya cuma tinggal 1 bulan, tapi dia tetap datang ke perusahaan. Kalau dia cuma punya waktu 1 bulan untuk hidup, bukankah lebih baik membuat setiap hari berarti, bermain dan mengeluarkan uang setiap hari? Dia harus merasa senang sebelum mati. Fanny senang. Wajah Marvin dan Eira, yang baru saja membaik, tiba-tiba menjadi suram kembali. Mereka menatap Fanny dengan marah. Kalau mereka tidak berada di ruang konferensi kelompok mereka sekarang, mereka akan meneriaki perempuan jalang ini. Wanita ini pasti sakit. CEO-nya punya sikap seperti itu. Dia sudah memutuskan untuk menandatangani kontrak saham 50-50. Kenapa dia, seorang wanita, banyak bicara? Identitas perwakilan medis juga perlu dibagi ke dalam orang yang berbeda. Bagi pegawai biasa, status ini tidak rendah dan mereka tidak boleh menyinggung perasaannya. Tapi sekarang yang ada di depannya adalah CEO. Sejak kapan bos besar ini membutuhkan perwakilan medis kecil untuk memberikan nasihat? Baik Marvin maupun Eira tampak tidak senang. Mereka pikir hari ini akan berakhir bagus dan mereka akan mendapat kerja sama yang menyenangkan. Mereka tidak menyangka akan dihentikan oleh wanita ini pada saat kritis, mereka takut gagal lagi. Baiklah, aku sudah selesai menandatanganinya. Kalian berdua bisa melihatnya. Kalau tidak ada masalah, konfirmasikan tanda tangan kalian lalu kita bisa bekerja sama sesuai kontrak ini. Theo tersenyum dan menyerahkan kontrak itu kepada Marvin. Marvin tampak pahit dan mengambilnya. Sambil melihat kontraknya, dia berkata tanpa daya, CEO, kami baru saja memutuskan rencana kerjasama yang spesifik. Kamu sudah mengubahnya untuk, bagaimana aku bisa menandatanganinya? Bagian ini proporsi. CEO, apa kamu tidak salah menulisnya? Marvin awalnya ingin menolak kerjasama ini. Seorang CEO yang bisa berubah pikiran dalam waktu sesingkat itu akan menimbulkan banyak masalah di masa depan meski kerjasama tercapai hari ini. Pasangan itu lebih memilih mendapat penghasilan lebih sedikit daripada mengalami begitu banyak masalah. Namun ketika Marvin melihat rasio saham diisi oleh pihak lain, matanya tiba-tiba menjadi sebesar telur. Hah, ada apa? Ketika Eira melihat suaminya tampak begitu terkejut, dia merasa rasio saham yang diisi oleh pihak lain terlalu rendah. Mungkinkah itu bukan 40-60 atau 30-70, tapi 20.80? Kalau benar-benar 28, maka perusahaan farmasi Rajala ini sangat menjijikkan. Eira berdiri di samping Marvin dan melihat kontraknya. Mata Eira tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia terdiam di sana. CEO, kamu. Eira tidak tahu harus berkata apa. Fanny tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya ketika dia melihat pasangan itu tampak terkejut. Dia juga ingin membodohi ketua mereka, selama dia ada, dia bahkan tidak akan memikirkannya. Berapa bonus yang dia terima untuk mencegah kesalahan besar bagi CEO dan perusahaannya. Bagaimanapun, dia bertekad untuk memenangkan hadiah pertama kali ini. Tepat saat Fanny masih membayangkan mimpi indahnya. Percakapan selanjutnya antara CEO dan 2 orang itu secara langsung mengubah mimpi Fanny. Kalian berdua, jangan terlalu sopan. Aku beberapa tahun lebih tua darimu. Panggil saja aku kakak Theo, kata Theo sambil tersenyum. Marvin dan istrinya saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka, tidak tahu harus menjawab apa. CEO, ini rasio distribusinya. Marvin masih belum bisa memanggilnya Kak Theo. Ada apa? Aku sudah memikirkannya dan menurutku ini lebih masuk akal.
Begitu ketiga resepmu ini dirilis, dampak dan guncangan yang ditimbulkannya pasti akan lebih besar dari yang kamu bayangkan. Jadi, setelah diingatkan, dia merasa pembagian 50-50 itu memang tidak tepat. Diubah kami 40 dan kalian 60. Itu akan lebih baik. Tentu saja, kalau kalian punya resep baru di masa mendatang, perusahaan farmasi Rajala akan memprioritaskan kalian. Bagaimana? Apa kalian punya pertanyaan lain? Sementara Theo menjelaskan, dia menunjukkan senyum ramah kepada Marvin dan istrinya. Hal ini membuat Fanny, yang masih bingung di sampingnya, merasa seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya gemetar. Ah, apa? 40-60. Grup Rajala mereka mendapat 40%, dan pasangan ini mendapat 60%. Astaga, apa otak CEO ini terbentur sesuatu? Atau apa itu rusak karena kanker? Rasio gila macam apa ini? Ketiga resep yang bagus tersebut secara langsung menghabiskan 60% keuntungan. Gila, gila, ketua pasti sedang sakit parah sekarang dan kepalanya bingung. Tidak, dia tidak akan membiarkan kerjasama seperti itu terjadi. Bahkan meski dia menyinggung CEO hari ini, dia tetap akan menghalangi kerjasama itu. Tunggu sampai CEO sadar setelahnya atau ada orang lain yang mengetahui sebab dan akibat dari masalah tersebut. Dia pastilah sosok yang heroik. Demi kepentingan dan keuntungan yang lebih besar, dia akan berjuang. Namun, tepat ketika Fanny siap melakukan segala yang dia bisa untuk mencegah kedua pihak bekerja sama, pintu ruang konferensi kecil dibuka. Para direktur yang jarang terlihat di waktu biasa kini berlarian dengan senyuman di wajahnya. Mereka segera berlari ke arah Theo dan mulai berbicara satu sama lain. Selamat kepada CEO karena sudah mengalahkan kanker. Ini adalah kabar baik bagi perusahaan farmasi Rajala. Ya, bagaimana mungkin kanker bisa menjadi lawan dari CEO kita? Aku tahu CEO bisa mengalahkan kanker. CEO, aku pergi ke kuil umur panjang setiap bulan untuk mendoakanmu. Bagus sekali. Dengan CEO yang mengambil alih grup Rajala kita lagi, kita pasti bisa terbang ke angkasa dan melampaui masa lalu. Para direktur buru-buru menyanjung Theo, takut kalau mereka berbicara terlalu lambat, orang lain akan bicara. Pemandangan ini, orang-orang di ruang konferensi kecil kembali bingung. Baru pada saat itulah Marvin dan istrinya mengetahui bahwa CEO yang baru saja berdiskusi dengan mereka sudah sembuh dari penyakit serius, termasuk kanker. Fanny benar-benar terpana, tubuhnya terasa lemah dan dia tidak bisa berdiri lagi. Ini, kanker CEO sudah sembuh. Sembuh. Bagaimana ini mungkin? Ini luar biasa. Dia menderita kanker paru-paru stadium menengah dan akhir, dokter sudah memberikan tanggal kematiannya. Apa bisa dia hidup seperti ini? Apa ini bagus? Lalu, bukankah itu berarti kondisi CEO saat ini normal dan tidak sakit? Duh, Fanny terduduk di lantai. Kalau melihatnya seperti ini, dia seperti badut sungguhan, setelah semua yang terjadi di ruang konferensi kecil ini. Memikirkan hal ini, Fanny memandang Eira dan suaminya dengan kaget dan bingung. Karena CEO-nya sadar dan sehat, lalu kenapa sikapnya terhadap pasangan itu begitu berbeda? Sejauh yang dia tahu, Eira tidak punya latar belakang yang mendalam. Di sisi lain, Theo memandang dengan dingin ke arah sekelompok direktur yang menyanjung di depannya. Para direktur ini seperti belalang. Ketika dia didiagnosis mengidap kanker dan umurnya tinggal kurang dari sebulan, dia teringat wajah orang-orang ini. Apa mereka panik sekarang? Mereka tahu cara menyanjungnya. Haha, sudah terlambat. Kalian semua cepat keluar. Aku masih punya hal penting untuk dibicarakan dengan ketiga tamu terhormat ini. Sore ini, aku akan mengadakan rapat direksi tingkat tinggi. Bab 726 ujiannya selesai, kembalilah. Ketika semua direktur di ruang konferensi mendengar kata-kata Theo, mereka jadi terdiam. Mengadakan rapat direksi tingkat tinggi. Ini, CEO ini serius tentang hal itu. Selain itu, selama lebih dari setahun, CEO tidak bisa mengurus perusahaan karena kanker dan mengundurkan diri untuk sementara. Belakangan, setelah mendengar berita bahwa CEO sakit parah dan waktunya singkat,
orang-orang di dalam perusahaan menjadi lebih panik dan arus bawah melonjak. Ada banyak rubah tua yang melihat kesempatan ini. Sebuah pelat besi pecah tajam dengan banyak retakan. Begitu penyakit CEO menyebar, dia akan benar-benar mati. Kemudian grup Rajala akan menghadapi situasi keruntuhan dan reorganisasi. Di sisi CEO, tidak ada penerus lain selain CEO lama. Akibatnya grup Rajala pasti akan kacau balau. Tapi sekarang, tidak ada yang menyangka. CEO ini, yang setengah kakinya berada di dunia bawah, secara ajaib mengalahkan penyakit tersebut. Dia sembuh. Terlebih lagi, yang membuat semua orang semakin terkejut adalah energi dan darahnya, wajahnya, keadaannya. Bagaimana penampilannya seperti orang yang baru sembuh dari penyakit serius. Dia lebih sehat daripada semua orang di sini. Jadi, ketika mereka mendengar CEO mengatakan bahwa rapat direksi tingkat tinggi akan diadakan, semua orang saling memandang dengan kecurigaan yang mengerikan di hati mereka. Apa mungkin penyakit kanker sang CEO sebenarnya sudah lama disembuhkan? Berita bahwa dia sakit kritis itu tidak benar dan itu ujian untuk mereka. Tujuannya adalah untuk mengetahui faktor ketidakstabilan dalam perusahaan itu. Mungkin, sangat mungkin. Kalau tidak, mustahil menjelaskan kondisi kesehatan CEO saat ini. Mereka tidak bodoh. Mereka sudah melihat keadaan orang-orang yang baru sembuh dari penyakit serius. Hati semua orang bergetar dan mereka berkeringat. Apa ini benar CEO mereka? Kelicikan seperti itu, metode seperti itu. Mereka malu pada diri mereka sendiri. Semua direktur ragu-ragu sejenak dan setelah menanggapi CEO, mereka dengan cepat hormat keluar dari ruang konferensi. Dengan CEO seperti itu, tidak ada satupun dari mereka yang berani macam-macam. Bagaimanapun, CEO memegang 60% saham grup Rajala dan punya kendali mutlak serta kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Total saham yang dipegang para direktur yang hadir ini tak cukup untuk menandinginya. Kalau tidak mampu menyinggungnya, maka cuma bisa menurut. Beberapa detik kemudian, cuma beberapa orang dari sebelumnya yang tersisa di ruang konferensi kecil. Wajah Theo tetap acuh tak acuh. Dia menoleh untuk melihat wanita yang tidak jauh darinya dan berkata dengan dingin, "Bagaimana denganmu, apa kamu mau aku mengusirmu sendiri?" Fanny kaget dan langsung berdiri. CEO, aku pergi sendiri. Fanny Ardon menunduk tak berani menatap siapapun. Tapi, saat dia berjalan ke pintu dan hendak pergi, suara Theo terdengar lagi. Ngomong-ngomong, posisimu sebagai perwakilan medis akan diberikan kepada Sekretaris Furlan untuk saat ini. Departemen penjualan di distrik Tenggara akhir-akhir ini kekurangan orang, jadi kamu bisa mempertimbangkannya. Mendengar hal itu, Fanny seolah kehilangan seluruh tenaganya. Dia menjawab dan menutup pintu dengan putus asa. Saat itu cuma tersisa 4 orang di ruang konferensi. Ekspresi Theo seketika berubah. Ketidakpedulian tadi hilang entah kemana dan senyuman tulus muncul lagi di wajahnya. Kak Klaus, tidak usah khawatir. Kamu harus tetap bersikap dingin saat berhadapan dengan orang-orang licik ini. Kalau tidak, mereka semua akan mengira aku mudah ditindas dan mudah diajak bicara, kata Theo sambil tersenyum. Marvin dan Eira berkedip cepat. Matanya terkejut sekaligus sedih. Apa ini pemimpin yang bertanggung jawab atas grup Rajala? Ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. CEO, begitu Marvin membuka mulutnya, dia disela oleh Theo. Jangan terlalu asing, panggil saja aku Kak Austen. Marvin menelan ludah dan menarik napas dalam 2 kali. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Austen. Kak Austen, perlakuanmu terhadap kami terlalu baik. Aku ingin tahu, kenapa? Apa alasannya? Marvin bertanya dengan sedikit kebingungan. Menurutnya, CEO ini sangat mustahil bisa didekati. Pasti ada alasannya. Theo sedikit terkejut. Dia melirik pemuda di sebelahnya tanpa jejak apapun dan melihat bahwa pria itu tidak berniat menjelaskan. Dia tidak punya pilihan selain tertawa getir di dalam hati dan terus mengarang alasan yang tidak berdasar. Ahem, aku percaya pada takdir. Saat aku melihat kalian berdua, aku merasa takdir di antara kita sangat dalam. Itu saja.
Setelah kedua orang itu dan Theo berbicara lebih dari setengah jam, kedua belah pihak sangat puas dan kerja sama telah resmi diselesaikan. Kesepakatan sudah tertulis hitam di atas putih dan tidak bisa diubah. Marvin dan Eira dipenuhi dengan kegembiraan dan kepuasan. Keduanya berjalan keluar dari ruang konferensi. Theo mengikuti dari belakang mereka berdua. Namun, ketika dia keluar dari ruang konferensi, dia diam-diam mencondongkan tubuh ke arah Vernon dan bertanya dengan lembut. "Dermawan, bagaimana? Apa aku melakukannya dengan baik?" kata Theo seolah ingin mendapat pujian. "Tidak buruk," puji Vernon. Sebelum Theo sempat berbahagia, kalimat Vernon berikutnya membuat senyumnya tiba-tiba menegang. "Kamu cuma sedikit lebih tua. Bahkan ayahku memanggilmu kakak, jadi aku harus memanggilmu apa?" goda Vernon. Ini. Theo tertegun dan ekspresinya berubah. Dia cuma mau mendekatkan hubungan kedua pihak, tapi dia tidak pernah memikirkan level ini. Sekarang dengarkan apa yang dikatakan dermawan. Memang benar, dia menekan senioritas dermawannya tanpa alasan. Apa yang harus dia lakukan? Ini seharusnya tidak membuat dermawannya marah, kan? Jangan terlalu gugup, aku bercanda. Pertahankan sikap ini saja. Itu bagus, kata Vernon sambil tersenyum. Jangan khawatir, dermawan, aku tidak akan mengecewakanmu. Theo berjanji dengan cepat. Vernon mengangguk, menepuk bahu Theo dan tidak berkata apa-apa lagi padanya. Ayah, ibu, nanti ngobrolnya bisa dilanjutkan. Aku mau mengunjungi grup Rajala sendirian, tiba-tiba Vernon berkata kepada kedua tetua itu. Hah, jangan lari-lari nak. Gawat kalau mengganggu pekerjaan orang lain, kata Marvin. Tidak ada apa-apa di sini, biarkan dia melihatnya sesuka hatinya. Apa kamu perlu aku memanggil seseorang untuk menemanimu berkeliling? Theo segera merapikan semuanya. Tidak apa-apa, aku akan pergi sendiri, kata Vernon. Setelah mendengar perkataan Vernon, kedua orang tuanya tidak memperhatikan dan hanya setuju. Meski sudah menandatangani kontrak, masih ada beberapa detail tindak lanjut yang perlu ditentukan. Bagaimanapun, grup Rajala sangat besar, anak ini pasti mengetahuinya dengan baik dan tidak akan menimbulkan masalah. Setelah Vernon melihat mereka setuju, dia melakukan tindakan yang membingungkan ketiga orang yang hadir. Dia segera maju 2 langkah, memeluk erat ibu dan ayahnya, lalu berbalik dan mengunjungi grup Rajala seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat kedua orang tuanya sedikit bingung, tapi dia tidak memikirkan apapun. Ketika Vernon tidak terlihat oleh ketiga orang itu, dia bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, menghindari kamera dan mencapai atap grup Rajala. Apa akan kembali? Kalau begitu, orang tua di dunia ini, jaga diri kalian baik-baik. Vernon sepertinya merasakan sesuatu dan bergumam. Saat berikutnya, gelombang tak terlihat berpusat padanya dan menyebar, menutupi segala sesuatu di sekitarnya. Bab 727 Hatunya sempurna. Jiwa dewa sudah sempurna dan sampai di negeri dongeng sunyi. Dalam sekejap, bumi seakan berhenti, angin berhenti, hujan berhenti dan segalanya berhenti. Cuma di atap gedung suatu perusahaan di wilayah Asfar, guntur dan kilat melonjak dengan liar. Retakan ruang yang besar terkoyak. Kemudian, cahaya putih terang memancar ke seluruh dunia. Detik berikutnya, seakan bumi telah menekan tombol putar. Angin dan hujan kembali bergerak. Semuanya kembali normal. Namun pemuda yang berdiri di atap gedung perusahaan itu tidak menghilang. Matanya penuh keraguan. Sepertinya dia mengalami mimpi panjang. Semuanya begitu nyata namun begitu halus. Dunia Kaisar. Alam rahasia warisan Kaisar abadi. Di anak tangga ke-500. Anak tangga ini penuh dengan keanehan. Tapi Vernon, yang sudah terjebak di tangga ini selama berhari-hari, kini kelopak matanya sedikit gemetar. Berikutnya, matanya perlahan terbuka. Dalam sekejap, cahaya ungu keemasan menyala dari matanya. Saat ini, jiwa Vernon menjulang di atas kepalanya, dengan garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya terjalin di atasnya. Garis-garis ini saling terkait, tumpang tindih dan digabungkan. Segera jiwa Vernon dipenuhi cakra sakti. Langit dan bumi berguncang, kehampaan berguncang.
Yang lebih menakutkan lagi saat ini, di dalam warisan Kaisar Abadi, energi spiritual dan kekuatan khusus dari langit dan bumi dalam radius 1000 mil menyapu. Energi yang sangat besar ini membentuk corong besar di tangga. Semua energi bercampur menjadi satu dan bergegas menuju sasaran. Targetnya adalah Vernon. Boom, boom, terdengar suara keras. Jiwa dan raga Vernon mulai menerima hiruk-pikuk energi yang mengerikan ini. Dengan setiap napas yang dia ambil, tubuh dan jiwanya meletus dalam gejolak yang cemerlang dan kekuatan seluruh tubuhnya meningkat dengan cepat. Di bawah penampakan yang begitu mengejutkan tentang langit dan bumi, tidak hanya tangganya yang bergetar, tapi semua monster kegelapan yang mencoba menaiki tangga itu benar-benar tercengang. Bangun! Pengkhianat Vernon ini bangun lebih awal dari raja mereka. Bagaimana mungkin? Yang mulia, raja mereka, jelas sudah mendaki jauh lebih awal dari Vernon. Tapi meski mereka marah, depresi dan tidak terima, para monster kegelapan ini tidak punya cara untuk menghentikannya. Mereka cuma bisa menyaksikan cakra pengkhianat Vernon terus meningkat. Segera, dengan energi sebesar itu, alam pelatihan Vernon menerobos beberapa alam kecil dalam satu gerakan. Dari tahap awal alam roh avatar, dia menerobos hingga tahap menengah dan akhir alam roh avatar. Karena Vernon sudah selesai mengubah darah dewa dan tulang dewa sebelumnya, sekarang alam kecil ini tidak memiliki hambatan atau kesulitan bagi Vernon. Itu hanya masalah waktu. Boom, boom, boom. Kedengarannya seperti suara ilahi dari ilmu besar datang dari jiwa Vernon. Setiap orang merasakan cakra, darah, kekuatan spiritual atau kekuatan gaib, dan jiwa di dalam tubuh mereka bergetar secara teratur seiring dengan suara tersebut. Klan monster kegelapan tegang dan sedikit bingung. Hanya para bangsawan kegelapan yang menatap Vernon dengan cermat, dengan keterkejutan dan kengerian di mata mereka. Ini, Vernon sialan ini sudah menyelesaikan transformasi jiwa dewa dan juga sudah diubah sejauh ini. Bukankah dia baru saja mengubah darah dan tulang dewa? Kenapa cepat sekali? Aku tidak percaya ada orang seperti itu tidak mungkin. Saat bangsawan kegelapan dan yang lainnya terkejut, suara genderang dari jiwa Vernon menjadi lebih mendesak. Hahaha, Vernon tertawa di anak tangga ke-500. Meski ujian pada tingkat ini aneh dan sulit, itu juga memungkinkan dia untuk sepenuhnya mengesampingkan penyesalan di hatinya. Pikirannya akhirnya sepenuhnya sempurna. Dia baru saja berpikir. Dalam kehampaan, aliran cahaya dapat terjalin dan tatanan dan irama membentuk rantai, menghubungkan bagian depan dan belakang sebab dan akibat, mengelilingi dirinya. Kalau tidak ada yang lain, keberuntunganmu mungkin tidak ada bandingannya oleh siapapun. Tiba-tiba, suara yang agak lembut terdengar. Vernon, yang sedang dalam keadaan gembira, dengan cepat menoleh dan menoleh ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Itu Morrigan. Morrigan, tidak apa-apa. Kamu bangun cukup cepat. Vernon terkejut. Tapi ketika dia ingin bergegas memeluknya dan hancurkan orang lain sedikit, ekspresi Vernon berubah dan sosoknya langsung terdiam. Sebab, dia melihat semacam ejekan di mata orang lain. Itu adalah tatapan yang tidak mungkin ditunjukkan Morrigan padanya. Sialan, Vernon mengutuk diam-diam dalam pikirannya. Dia baru saja kembali dari bumi lain dan dia cuma memikirkan tentang Morrigan. Dia hampir lupa kalau ada Morrigan yang lain. Dia yakin 100% bahwa wanita yang terbangun sekarang bukanlah Morrigan, tapi permaisuri Dewa Langit. Ada apa? Nak, tidak melanjutkan. Aku masih menantikannya. Permaisuri Dewa Langti berkata sambil tersenyum tipis. Vernon memutar matanya. Beraninya dia melangkah maju. Tempat di depan ini bukanlah tempat yang hangat dan nyaman, melainkan jurang tak berdasar. Ahem, maaf, aku mengakui kesalahanku. Vernon tertawa sinis. Dia baru sadar, bagaimana Morrigan bisa mengakhiri ujian ini begitu cepat. Akan lebih masuk akal kalau digantikan oleh permaisuri Dewa Langit. Anak kecil, kamu seharusnya bisa menerobos ke negeri dongeng sunyi. Aku akan melindungimu dan kamu bisa menerobos di tempat. Setelah permaisuri Dewa Langit merasakan gejolak di tubuh Vernon, dia berkata tidak setuju. Hah, ini, baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan permaisuri. Vernon tertegun sejenak, tapi tidak menolak.
Seperti yang dikatakan permaisuri, di bawah pengaruh gelombang energi yang menakutkan ini, dia sudah mencapai batas dampaknya pada negeri dongeng sunyi. Kebetulan mereka memanfaatkan waktu istirahat untuk menghilangkan rasa malu di antara mereka berdua. Terlebih lagi, permaisuri Dewa Langit secara pribadi melindungi hukum. Bahkan jika Raja Kegelapan di sebelahnya bangun, Vernon tidak perlu khawatir dia akan menimbulkan masalah. Kenapa tidak melakukannya? Memikirkan hal ini, Vernon menanggapi permaisuri Dewa Langit dan duduk kembali. Saat berikutnya, bum bum bum, guntur meledak. Di langit di atas tangga, penampakan yang baru saja menghilang tiba-tiba melonjak dengan guntur, menyebar ke seluruh alam rahasia. Dunia ini dipenuhi dengan segala macam segel, yang begitu kaya sehingga hampir berbeda satu sama lain. Mata semua iblis gelap melebar. Negeri dongeng sunyi. Ini, pengkhianat Vernon ini sangat kuat. Mosenter kegelapan membanggakan bahwa bakat mereka jauh melebihi ras lain, tapi dibandingkan dengan Vernon ini, mereka sama sekali bukan tandingannya. Ketika semua orang kagum dan terkejut, kehampaan bergetar hebat dan energi spiritual langit dan bumi serta kekuatan khusus di alam rahasia berlipat ganda dan meledak. Seperti gelombang pasang, gelombang demi gelombang melonjak ke tubuh Vernon. Semua monster kegelapan menatapnya. Sekarang mereka cuma bisa membenci kenapa ini adalah alam rahasia warisan Kaisar Abadi. Kalau itu adalah tempat lain, mereka akan mencoba sekuat tenaga untuk mencegah Vernon menerobos. Tapi mereka berada di alam rahasia ini, di tangga surga. Mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa selain menyaksikan dia bertransformasi. Kecuali, raja mereka bangun. Namun, apa yang mengecewakan monster kegelapan? Tangga surga penuh dengan fenomena aneh dan guntur tak terkalahkan. Dia menunggu sampai transformasi Vernon selesai dan dia secara resmi menerobos ke negeri dongeng sunyi. Raja kegelapan mereka juga belum bangun. Dan pria dan wanita di anak tangga ke-500 mulai bicara lagi. Bab 728 Kaisar Api dan Raja Kegelapan bangun. Permaisuri, itu permaisuri. Anak kecil, selamat sudah sampai negeri dongeng sunyi. Transformasi darah dewa, tulang dewa dan jiwa dewa juga telah selesai, dan dewa sudah masuk ke dalam tubuh. Mungkin kamu akan menjadi orang pertama di dunia kaisar yang mencapai tingkat keabadian sejati. Permaisuri Dewa Langit memandang Vernon yang berhasil menerobos, dengan sedikit kejutan di antara alisnya. Permaisuri, jangan menyombongkan diri. Tidak peduli seberapa kuatnya aku tidak bisa sekuat permaisuri. Ketika permaisuri mendapatkan dewa, aku rasa kamu akan masuk ke keabadian sejati satu langkah lebih awal dariku. Kata Vernon sambil tersenyum. Merasakan kekuatan agung dan menakutkan di tubuhnya yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dia benar-benar ingin menemukan seseorang untuk diajak bertarung. Dia ingin mencoba kenaikan kekuatan yang dia dapat dari mencapai negeri dongeng sunyi. Namun, ini adalah tangga surgawi, penuh dengan segala macam aturan dan hukuman. Orang lain tidak bisa menghentikan terobosannya, dan dia tidak dapat menyerang orang lain setelah dia menerobos. Menghadapi pujian dari permaisuri di sampingnya, dia tidak bisa merasa bangga. Meski dia sudah menerobos ke negeri dongeng sunyi, dia masih belum melihat dengan jelas pencapaian permaisuri. Cek, wanita ini luar biasa. Anak kecil, jangan khawatir. Aku tidak akan mengambil dewa di tangga surgawi ini. Permaisuri sepertinya telah memahami maksud dari kata-kata Vernon. Hah, kenapa? Bukankah sepantasnya kamu dapat dewa? Vernon tidak merasa malu. Dia cuma menanyakan pertanyaan itu untuk menguji sikap permaisuri terhadap dewa di tangga surgawi. Lagi pula, sekarang semakin banyak orang untuk bagian yang tidak seberapa. Cuma ada satu salinan dewa di alam rahasia ini. Orang-orang yang membutuhkan dewa belum lagi para bangsawan kegelapan. Ada 4 di antaranya termasuk Kaisar Api, Raja Kegelapan, Morrigan dan Permaisuri. Hanya punya satu dewa saja tidak cukup. Tentu saja, kamu harus menemukan yang cocok untukmu. Kalau tidak, bahkan jika kamu mendapatkannya dengan paksa, menjadi makhluk abadi sejati hanyalah hal biasa. Sangat jarang orang sepertimu mendapat dewa yang muncul pada saat yang tepat, jadi tentu saja merekalah yang terbaik.
Aku khawatir kaisar ini dan gadismu tidak akan mampu melakukannya. Kalau begitu, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menemukan yang paling cocok untukmu. Permaisuri Dewa Langit menjelaskan dua hal kepada Vernon. Vernon mengangguk, dia tahu lebih banyak tentang dewa itu. Apa dewa ini cocok untuk Kaisar Api? Vernon bertanya lagi, bagaimana aku bisa tahu? Namun, melihat cara orang itu bertarung melawan Raja Kegelapan, itu seharusnya cocok. Lagi pula, keberuntungan orang itu selalu bagus. Kalau kamu tidak berpartisipasi dalam pertarungan untuk mendapatkan dewa, dewa itu pasti akan menjadi miliknya. Permaisuri Dewa Langit melirik Kaisar Api dan Raja Kegelapan yang masih berdiri tidak jauh dari situ. Mereka tidak terlalu khawatir. Dalam hal efektivitas tempur, orang itu bukanlah tandingan Raja Kegelapan. Namun dalam hal memanfaatkan keberuntungan, orang ini jelas lebih baik. Setelah mendengar ini, Vernon tidak lagi khawatir. Permaisuri tahu lebih banyak tentang Kaisar Api daripada dirinya. Itulah masalahnya. Lalu teruslah bergegas ke atas. Permaisuri, apa kamu masih mau di sini atau mau naik bersama? Tanya Vernon. Ayo pergi. Permaisuri tidak membuang waktu dan berjalan ke anak tangga berikutnya. Masih ada 500 anak tangga lagi. Jangankan dewa, masih banyak keberuntungan yang menantinya. Vernon tidak ragu-ragu dan segera mengikuti permaisuri. Keduanya menaiki tangga yang tersisa hampir pada waktu yang bersamaan. Hal ini membuat monster kegelapan lainnya iri dan cemburu. Ketika permaisuri Vernon dan yang lainnya terjebak di anak tangga ke-500. Sebagian besar monster kegelapan sudah mencapai lebih dari anak tangga ke-400. Bahkan ada sekelompok kecil monster kegelapan dan bangsawan kegelapan berdiri di anak tangga ke-499 yang tidak berani melangkah maju. Bahkan raja mereka sendiri tidak bisa melewati ujian, jadi mereka bisa apa? Mereka mau menunggu Yang Mulia bangun dan memberi mereka perintah. Tapi sekarang mereka melihat Vernon dan wanita itu bangun lebih dulu, menyelesaikan terobosan dan melanjutkan pendakian. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Di bawah kepemimpinan salah satu bangsawan kegelapan, monster kegelapan ini dengan tegas melangkah ke anak tangga ke-500. Seperti yang diduga, semua monster kegelapan ada di tempat. Anak tangga ke-600, anak tangga ke-700, anak tangga ke-800. Entah apa itu karena pencocokan pria dan wanita, atau karena terobosan ke negeri dongeng sunyi. Bagaimanapun, dengan permaisuri di sisinya, kecepatan Vernon dalam memahami cahaya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Awalnya, setiap 100 langkah keberuntungan membutuhkan waktu beberapa saat untuk memahaminya. Sekarang, dalam rata-rata beberapa tarikan napas, cahaya petunjuk sudah terbuka. Karena itu, kecepatan pendakian kedua orang tersebut bisa dikatakan melaju pesat. Vernon tidak cuma terkejut, tapi bahkan permaisuri tanpa ekspresi di sampingnya juga sebenarnya terkejut. Entah kenapa, tampaknya ada medan kekuatan yang sangat khusus di sekitar anak kecil ini, yang bisa merangsang pemahamannya. Kalau tidak, dia tidak akan berpikir bahwa dengan pemahamannya sendiri, dia bisa melewati begitu banyak keberuntungan dengan begitu cepat. Keduanya tanpa sadar sudah mencapai anak tangga ke-800. Kalau terus begini, tidak lama lagi mereka akan mencapai akhir tangga ini. Namun, biasanya kecelakaan kecil akan terjadi pada saat ini. Saat mereka berdua bersiap untuk segera menaiki anak tangga ke-900, mereka beristirahat. Pada 500 anak tangga di bawah mereka, dua semburan tekanan yang meroket meletus. Aku kembali. Akhirnya aku kembali. Menjijikkan sekali. Siapa yang merancang tes ini? Siapapun yang bisa mendesain benda ini pasti ada yang salah di hatinya. Pertama, kutukan tanpa kata terdengar dan kemudian suara berat lainnya di sampingnya menjawab. Kaisar Api yang hebat. Dia memang pemimpin dunia kaisar, tapi kamu masih terlalu muda untuk bersaing dengan Raja Kegelapan ini untuk mendapatkan keabadian. Saat ini, kedua orang itu terbangun di anak tangga ke-500. Itu adalah Kaisar Api dan Raja Kegelapan. Begitu mereka berdua bangun, sebelum mereka sempat mengamati situasi lain di sekitar mereka,
mereka mulai saling membalas seolah-olah hendak berkelahi. Di mata mereka, satu-satunya lawan yang bisa bersaing untuk mendapatkan dewa mungkin adalah pihak lain. Sedangkan Vernon, Kaisar Api tahu bahwa dia sudah punya kekuatan supranatural, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Di mata Raja Kegelapan, ancaman yang ditimbulkan oleh Kaisar Api jauh lebih tinggi daripada ancaman Vernon. Setelah kedua belah pihak bertengkar untuk beberapa saat, Kaisar Api tanpa sadar mencari-cari sosok saudaranya, Vernon. Kalau dipikir, meski dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, saudaranya pasti sudah mencapai anak tangga ke-500. Tapi setelah memindai sekeliling, selain sekelompok monster kegelapan, dia cuma melihat reinkarnasi permaisuri dan tidak ada saudaranya. Di mana saudaraku? Hal ini membuat Kaisar Api sangat bingung. Dia tanpa sadar melihat ke arah tangga atas. Anak tangga ke-600, 700, 800. Di mana saudaranya? Apa dia sudah menuruni tangga surgawi? Tepat ketika Kaisar Api hendak mengalihkan pandangannya dan melihat ke bawah, dua sosok muncul di matanya. Sesaat, mata Kaisar Api melebar, seolah dia melihat hantu. Itu adalah saudaranya dan dia sudah naik hampir ke anak tangga ke-900. Tapi sosok di sebelah saudaranya. Kenapa sangat tidak asing baginya? Temperamen itu, penampilan itu. Sekalipun wajahnya berubah, dia yakin akan hal itu. Tidak salah lagi, meski dia mengakui orang yang salah, dia masih bisa mengenali sosok itu secara sekilas. Permaisuri, orang itu pastilah permaisuri. Bab 729 Apa tidak mau mencegah Raja Kegelapan mendapat dewa? Saat Kaisar Api melihat sosok itu, dia benar-benar merasakan hatinya bergetar hebat. Kalau dulu bisa dibilang saat melihat permaisuri hatinya berguncang seperti gempa kecil. Sekarang gempa tingkat es, bumi berguncang, gunung-gunung berguncang dan langit tertutup matahari. Ribuan kata di hati Kaisar Api tersumbat di mulutnya dan dia tidak tahu bagaimana cara bicara untuk beberapa saat. Baru kemudian dia menyadari bahwa tingkat pelatihan saudaranya dan reinkarnasi permaisuri sudah mencapai negeri dongeng sunyi. Ini, Kaisar Api merasa ngeri. Sudah berapa lama ini, reinkarnasi permaisuri meningkat terlalu cepat? Apa karena ada permaisuri di dalam tubuhnya yang mendesaknya? Namun ketika Kaisar Api dengan cepat mengembalikan perhatiannya kepada permaisuri, dia terkejut saat mengetahui bahwa saudaranya, yang sangat dekat dengan permaisuri, sudah mencapai negeri dongeng sunyi. Negeri dongeng sunyi. Apa dia terpesona? Dia ingat bahwa ketika dia memasuki ujian anak tangga ke-500, saudaranya cuma sampai tingkat pelatihan tahap awal dari alam roh avatar. Kenapa dia langsung sampai di negeri dongeng sunyi? Bahkan kalau dia baru saja menerobos ke negeri dongeng sunyi, itu luar biasa. Apa dia sudah lama terjebak di anak tangga ke-500? Kaisar Api merasa ragu pada awalnya, kemudian melirik monster kegelapan lain di sekitarnya. Apalagi saat dia melihat Master Paviliun Rahasia Surgawi berteriak-teriak untuk naik ke anak tangga ke-300. Dia bisa tahu kalau itu belum lama. Paling lama beberapa hari atau 10 hari. Permaisuri, apa kamu masih hidup? Kaisar Api menarik napas dalam-dalam dan bertanya. Seluruh aktivitas mentalnya berlangsung lama, bahkan cuma membutuhkan 1 atau 2 tarikan napas. Vernon dan permaisuri Dewa Langit yang sedang mendekati anak tangga ke-900 sempat berhenti untuk melihat ketika kekacauan terjadi di anak tangga ke-500. Kenapa, kamu tidak mau aku hidup? Permaisuri bertanya ringan. Tidak, aku sangat senang, aku senang kamu masih hidup. Kaisar Api begitu bersemangat ketika mendengar jawaban permaisuri hingga dia kesulitan bicara. Hal ini membuat Vernon yang berada di samping permaisuri mengerutkan bibir. Dasar Kaisar Api, apa dia tahu dia terlihat sangat lucu sekarang? Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Apa kamu masih menginginkan dewa? Setelah Raja Kegelapan mengambil dewa, kamu, aku dan semua orang akan dikuburkan di dunia rahasia ini. Permaisuri langsung mengatakannya. Ketika Kaisar Api mendengar ini, kegembiraan di hatinya langsung tertahan. Ya, itu penting. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan dewa ini,
dia tidak boleh membiarkan Raja Kegelapan merampasnya. Kamu, seorang wanita, benar-benar bisa bertahan. Oke, kita bisa menyelesaikan masalah itu bersama-sama. Kalau kamu mau menghentikan monster ini mengambil keberuntungan, maka kamu harus melihat apa kamu punya kemampuan ini. Saat Kaisar Api dalam keadaan linglung, Raja Kegelapan sudah memimpin dengan bergegas melangkah pergi dari anak tangga. Ke-500. Dia juga memperhatikan Vernon dan wanita yang berjalan di atas anak tangga ke-800. Terlebih lagi, cakra dan keakraban yang ditunjukkan wanita itu saat berbicara langsung mengingatkan Raja Kegelapan pada seseorang dalam ingatannya. Seorang wanita yang mencegah klan monster kegelapan menaklukkan dunia Kaisar. Wanita yang tidak jauh dari sana dan wanita dalam ingatannya perlahan-lahan tumpang tindih. Tidak salah lagi, kedua orang ini sama. Hahaha, ini jadi lebih baik. Hari ini adalah hari ketika dia mendapat kesempatan ajaib dan membalas dendam atas kejadian tersebut. Wosh! Raja Kegelapan berubah menjadi aliran cahaya hitam dan langsung menuju puncak tangga. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat pergerakannya. Itu beberapa kali lebih cepat dibandingkan saat dia menaiki tangga sebelumnya. Sepertinya, setelah melewati ujian anak tangga ke-500, Raja Kegelapan juga mendapat banyak keberuntungan. Kaisar Api melihat kilatan keterkejutan di matanya ketika dia melihat kecepatannya mencapai tingkat yang begitu tinggi. Dia tidak lagi mengenang masa lalu bersama permaisuri, tapi mengejarnya dengan kecepatan penuh. Selesaikan urusannya dulu, selebihnya dia tunggu saja sampai mendapatkan yang dibutuhkan. Ketika Vernon dan permaisuri melihat dua orang di bawah, mereka mulai mengejar mereka dengan kecepatan tinggi. Dia pun terus memanjat. Namun, kedua orang ini tidak sedang terburu-buru sama sekali. Lagi pula, tak satu pun dari mereka yang peduli dengan dewa di puncak tangga. Tidak ada tekanan seperti yang lainnya. Saat mencapai anak tangga ke-900, kedua orang itu berhenti dan mulai memahami keberuntungan pada tingkat ini. Setelah menyadarinya lebih dari 10 napas, masih tidak ada gerakan. Tampaknya keberuntungan anak tangga ke-900 sedikit lebih sulit dari sebelumnya. Saat Raja Kegelapan melihat ini, kecepatannya menjadi sedikit lebih cepat. Dia menatap mereka dengan tatapan tajam. Apa mereka meremehkannya? Tinggal 100 langkah lagi, namun dia harus berhenti di anak tangga ke-900 untuk menyadari keberuntungan di hadapannya. Tunggu saja sampai dia mendapatkan dewa dan menyempurnakannya. Dia akan menyiksa orang-orang dari dunia Kaisar sampai mati. Dia sama sekali tidak peduli dengan keberuntungan kecil setiap 100 langkah, sasarannya tertuju pada dewa di puncak. Jarak antara kedua belah pihak terus menyusut dan Raja Kegelapan semakin dekat ke anak tangga ke-900. Tepat ketika Raja Kegelapan bergegas menaiki anak tangga ke-800. Baru pada saat itulah cahaya peluang yang disadari Vernon dan permaisuri muncul dan membubung ke langit. Cahaya penerimaan kali ini muncul dengan sangat lambat. Waktu berlalu dengan lambat, tepat ketika Raja Kegelapan hendak menaiki anak tangga ke-900. Kedua cahaya penuntun itu kembali membawa keberuntungannya masing-masing. Vernon dan permaisuri berjalan satu di belakang yang lain, masing-masing mendapatkan keberuntungannya sendiri. Namun, kedua keberuntungan tersebut dengan cepat disingkirkan oleh keduanya sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas atau bahkan sempat memperbaikinya. Hehehe, Raja Kegelapan ini mengambil langkah pertama. Saat ini Vernon dan permaisuri dengan cepat menyia-nyiakan keberuntungan mereka. Raja Kegelapan sudah melampaui anak tangga ke-900 di mana mereka berdua berada dan melangkah dengan kecepatan tinggi. Di momen itu, dia tak lupa mengejek mereka berdua. Hal ini membuat semua monster kegelapan yang menonton pertunjukan di bawah bersorak. Hebat, menakjubkan, raja mereka sekali lagi melampaui orang-orang yang sangat mereka benci. Apalagi ini anak tangga ke-900. Jaraknya kurang dari 100 langkah dari puncak tangga. Orang-orang dari dunia Kaisar ini pasti tidak memiliki kesempatan untuk mengejar mereka. Hahaha. Dewa ini pasti akan jadi milik klan monster kegelapan. Namun, sebelum para monster kegelapan bersorak kegirangan, beberapa bangsawan kegelapan menyadari ada hal yang aneh.
Kenapa Vernon dan wanita di sampingnya tidak bergerak? Kenapa mereka tidak mengejar yang mulia raja? Benar, setelah Raja Kegelapan melampaui Vernon dan Permaisuri, kedua orang itu tampak tercengang dan berdiri diam. Apa mereka menyerah? Ada yang salah. Mereka sudah lama saling bertarung dan berdasarkan pemahaman monster kegelapan tentang Vernon. Mereka bisa merasakan bahwa Vernon ini bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Tepat ketika semua orang bingung, Kaisar Api, yang mengejar Raja Kegelapan, akhirnya mencapai anak tangga ke-900. Kak, kamu sangat lambat. Aku sudah lama menunggumu. Vernon berbicara saat ini. Ah, Dick, kenapa kamu tidak cepat mengejar Raja Kegelapan? Kenapa kamu menungguku? Kaisar Api sedikit cemas. Hehe, tentu saja biar aku bisa membantumu. Kak, jangan melawan. Sebelum dia sempat setuju, Vernon meraih Kaisar Api dengan satu tangan dan Permaisuri di sampingnya dengan tangan lainnya. Kekuatan ruang yang luar biasa melonjak di dalam tubuhnya. Bab 730 tujuannya ditentukan oleh tangga surgawi. Dewa yang luar biasa. Wanita ini benar-benar menghancurkan kekuatan hukuman tangga dengan satu telapak tangan. Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa wanita ini? Kuat sekali. Terlalu kuat dan terlalu mendominasi. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bahkan raja mereka sendiri tidak akan berani menghadapi kekuatan hukuman tangga seperti ini. Seperti yang dipikirkan oleh monster kegelapan lainnya. Orang yang paling terkejut saat ini adalah Raja Kegelapan yang cuma berjarak satu anak tangga dari mereka ketiga. Saat iblis besar ini merasakan kekuatan hukuman turun dari tangga tadi, mulutnya hampir tersenyum. Memainkan trik di tangga hanyalah cari mati. Namun dia benar-benar tidak menyangka bahwa wanita itu akan berani melawan kekuatan aturan tangga dan menang. Kekuatannya luar biasa. Wanita ini sudah menyadari semacam kekuatan luar biasa yang melampaui level yang sama. Brengsek. Raja Kegelapan dengan cepat menebak alasannya. Sambil merasakan kebencian di hatinya, dia dengan cepat bergegas melewati anak tangga ke-510. Memanfaatkan kemunduran perlawanan ketiga orang ini terhadap kekuatan tangga, dia sekali lagi meraih keunggulan. Hanya saja, kali ini, tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajah Raja Kegelapan dan matanya penuh ketakutan. Kalau apa yang dia pikirkan benar, mereka bertiga harus terus menggunakan cara curang tadi. Seperti yang diharapkan, setelah menarik napas, kekuatan luar angkasa melonjak keluar dari Vernon lagi. Ketiga orang ini kembali menghilang. Saat mereka muncul, mereka sudah berdiri di anak tangga ke-520. Tapi Raja Kegelapan baru bergegas ke anak tangga ke-515. Kesenjangan antara kedua belah pihak sudah mencapai 5 langkah. Boom! Kekuatan hukuman dari aturan tangga menyerang lagi dari atas. Permaisuri mengangkat tangannya dan mendorongnya dengan satu telapak tangan. Kekuatan kedua belah pihak bertabrakan, tangga berguncang dan cakra keluar. Mungkin pertama kali terasa baru dan kedua kali terasa familiar. Kali ini, meski kekuatan hukuman tangga jauh lebih kuat, waktu bagi mereka bertiga untuk menolak hukuman aturan ini dipersingkat. Saat Raja Kegelapan hendak melampaui mereka bertiga, Vernon sudah mengaktifkan kekuatan ruang dan menghilang dari tangga saat ini. Ah, Vernon sialan, tunggu aku. Begitu kamu meninggalkan perlindungan tangga ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Raja Kegelapan meraung marah. Dia merasa seperti sedang dipermainkan. Saat Raja Kegelapan selesai mengaum, mereka bertiga sudah berdiri 10 langkah di atasnya. Kesenjangan antara kedua belah pihak semakin lebar. Ketika Vernon mendengar auman Raja Kegelapan, dia cuma melihat ke arahnya lalu membuang muka. Kali ini, apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan dewa itu jatuh ke tangan Raja Kegelapan. Boom! Cakra yang sangat kuat meledak. Ini bukanlah kekuatan hukuman dari aturan tangga, tapi ini berasal dari Raja Kegelapan. Tekanan dari Raja Kegelapan melonjak di sekelilingnya dan ukurannya menjadi lebih besar. Energi iblis yang agung melonjak dengan putus asa, seperti ribuan gunung berapi yang meletus, dimuntahkan. Anak kecil, dia akan mempertaruhkan nyawanya.
Jangan terganggu, segera gunakan kekuatan ruang dan bergegas ke puncak tangga. Wajah permaisuri menjadi serius. Oke, kalau begitu kalian harus berpegangan erat-erat, Vernon tidak ragu-ragu lagi. Saat berikutnya, dia tidak menunggu tangga untuk melepaskan kekuatan hukuman dan segera menunjukkan kekuatan ruang. Dia tidak peduli. Dia bergerak dengan cepat. Karena permaisuri berkata demikian, pasti ada cara untuk menolak kekuatan hukuman yang tumpang tindih dalam peraturan. Bersambung ke bab 731. Terima kasih.